Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Sebuah kapal ikan terbalik dan tenggelam di perairan Samudra Hindia. Warga di Jalan Padma Penati, Denpasar menemukan jasad bayi mengapung di sungai. Mencoba kuliner sate kakul atau keong sawah di wilayah Tonja, Denpasar. Sebuah kapal ikan terbalik dan tenggelam di perairan Samudra Hindia pada hari Selasa lalu. Kapal motor Linggar Petak 89 diperkirakan tenggelam sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Pencarian korban kembali dilakukan oleh tim Basarnas pada hari Rabu kemarin. Posisi kapal tenggelam sejauh 2,5 jam perjalanan dari Pelabuhan Benoa, Denpasar. 1 ABK ditemukan meninggal dunia, 4 berhasil diselamatkan, dan 10 lainnya masih dalam pencarian. Baik, untuk rencana pelaksanaan operasi pencarian hari ini kami upayakan untuk sampai ke lokasi kejadian di mana diberangkatkan kembali KN Sararjuna pada pukul 07.40 tadi pagi bersama tim SAR gabungan dari Basarnas, dari Air Direktorat Polda untuk di Benoa sama Bahakam, termasuk juga ada beberapa potensi yang ikut dalam upaya pencarian tersebut. Untuk kondisi para korban, hasil koordinasi kami dengan agen diinformasikan 5 orang sudah bisa diselamatkan. Saat ini berada di KM Bahari Nusantara 25, di mana untuk saat ini 2 kapal dari perusahaan sudah berada di lokasi melakukan pencarian, yaitu KM Bahari Nusantara dan Bahari Nusantara 25. Kapal berlayar dari Pelabuhan Benoa menuju lokasi mencari ikan pada hari Selasa siang lalu. Menurut keterangan nakoda yang selamat, kapal tenggelam akibat diterjang gelombang tinggi. Dengan 15 ABK terbalik dan tenggelam di kawasan Samudra Hindia. Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Di area ini diminta untuk memberikan bantuan dan kontak Benoa PTS atau SAR terdekat. Izin melaporkan anggota yang 813 melaksanakan pembersihan material tanah longsor. Hujan lebat mengguyur wilayah Kecamatan Tegalalang dalam 3 hari terakhir. Cuaca buruk ini menyebabkan tebing di desa Pupuan Tegalalang, Gianyar, longsor. Bencana ini mengakibatkan jaringan irigasi petani rusak akibat tergerus longsor. Belasan hektar sawah petani kini terancam tidak mendapat air. Material longsor juga menutup jalan di wilayah desa Pupuan. Tanah longsor yang cukup lumayan di sini di jurusan jalan Raya Pupuan, yaitu jalan Timbul menuju Jasan. Longsoran ini menutupi di samping akan merusak jalan dan saluran air yang mengaliri sekian subak yang ada di subak Timbul ini, yaitu subak Uma Tengah, subak Ancut Sangku, subak Delot Ceking, subak Manek Sawang, subak Uma Tegah, subak Batanyuh, subak Bio, dan subak Tangkas,
Masih ada yang lainnya itu. Laporan yang masuk untuk longsor itu baru 1 titik. Di desa Pupuan itu juga terjadi longsor. Itu menghalangi jalan, akses jalan, sehingga kami lakukan penanganan. Jadi dua regu kami turunkan hari ini karena longsor yang di Pupuan Tegalalang cukup besar. Terutama juga ada beberapa pohon tumbang di lokasi tersebut. Untuk sementara tidak ada korban jiwa, kerusakan kerugian juga masih nihil, jadi masih aman. Warga bersama petugas kemudian membersihkan jalan dari tanah longsor agar bisa dilalui. Sedangkan saluran irigasi ditangani secara darurat sambil menunggu upaya perbaikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Hujan lebat terjadi di wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini disebabkan oleh pertemuan angin wilayah Bali dan sekitarnya yang berkontribusi terhadap pembentukan awan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar meminta masyarakat mewaspadai curah hujan tinggi. Baik, jadi berdasarkan pantauan citra radar cuaca yang dimiliki oleh BMKG bahwa teramati memang di wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir mengalami curah hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Bali, di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan kejadian tersebut, yaitu yang pertama adanya faktor monsun Asia yang masih aktif, di mana hal ini bisa meningkatkan curah hujan yang ada di Bali. Kemudian juga adanya daerah pertemuan angin di wilayah Bali, di mana ini bisa memberikan kontribusi terhadap pembentukan awan-awan hujan yang ada di Bali, dan juga adanya pengaruh massa udara basah terkonsentrasi dari lapisan permukaan hingga lapisan atas, di mana hal ini juga bisa meningkatkan kontribusi curah hujan di wilayah Bali. Jadi dengan kombinasi dari faktor-faktor cuaca yang tadi disebutkan menyebabkan peningkatan curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Baik, jika dilihat dari beberapa model cuaca dan juga hasil perakiran dari BMKG bahwa untuk 3 hari ke depan potensi cuaca antara hujan ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Baik, secara umum untuk wilayah Bali berpotensi hujan, namun potensi yang paling besarnya itu kemungkinan terjadi di Bali bagian tengah, seperti mungkin di dataran tinggi di Bali bagian tengah seperti itu. Hujan dengan intensitas ringan dan lebat diprediksi masih terjadi hingga hari Jumat besok. Masyarakat diminta mewaspadai dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir dan genangan air. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.